Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Bethesda Church. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kalau nggak keberatan boleh jumpai kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, come on. Come on church, let's take it out. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, come on. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, come on. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Hanya Kau yang layak terima pujian, sembah, syukur, hormat bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Come on church, sing it out. Kami datang membawa pujian bagi Tuhan Yesus. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh, satukan suara dan nyanyi. Come on. Sorak kemenangan. Sing it out, Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Hey. Come on. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Atas setiap yang Kau lakukan di atas salib Tuhan, inilah sembah kami, inilah syukur kami hanya kepadamu Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Come on church. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor,
untukmu Tuhan. Kami selalu naikkan syukur kami Tuhan. Bersama kataku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Bersama katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini, oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. He's the one who set the fire on our hearts, amen. Haleluya. Come on church, together we sing. You shine your light into my night. You set my feet to dancing. Faith is rising as I look upon your grace. Say Jesus, Jesus your name, shattering chains. Shadow cannot resist your light. Oh Lord, you raised my soul from ashes into life. Say pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Hey! Say set me ablaze. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Power alive in me has overcome the grave. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, Jesus, to you be all the glory. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Haleluya. Kita bersuka cita sebab Yesus, amin. Mari kita bertepuk tangan bersama di atas kepala. Haleluya. And say, pour out Jesus, pour out your grace. Come on. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you. One more time we sing. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Give him praise, Jesus. We Haleluya. love you, Lord. Wow. Saudaraku, dunia berkata, jadilah dirimu sendiri. Tetapi Alkitab berkata, jadilah sama seperti Kristus. Amin. Dan caranya saudaraku, hanya dengan memandang dia melalui firman-Nya, saudara akan diubahkan sama seperti dia. Dan saya mengerti mungkin beberapa dari kita, ada addiction, atau ada hal-hal yang saudara tidak bisa keluar dengan kekuatan saudara sendiri.
Tetapi percaya baik, ada kabar baik. Di dalam Kristus tidak ada yang mustahil, amin. Hanya dengan memandang dia dari firman-Nya, saudara akan diubahkan sama seperti Kristus, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jesus, jadi sepertimu, jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, amin. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu dan setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti Yesus, sepertimu. Jadi sepertimu Tuhan. Mari umat Tuhan nyatakan bersama kerinduanku. Kerinduanku tinggikan namamu, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu
Yes. Setulus salibmu Tuhan, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu. Thank you Jesus. Jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy. Sing holy. Holy. Yes, Lord. Are you Lord God Almighty? Say what?
satu nama yang kami tinggikan Tuhan. And you are holy forever. Holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the
Begitu besar kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak-Mu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami mendapat bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan, karena kami sudah diselamatkan, ada pintu yang terbuka bagi tangan-Mu untuk menjamah semua anggota keluarga kami yang belum diselamatkan. Karena janji firman-Mu, satu orang selamat, seluruh keluarga kami juga diselamatkan. Dan biarlah firman kebenaran, Injil keselamatan yang pernah menyelamatkan kami, juga akan menjangkau setiap anggota keluarga kami yang belum diselamatkan. Supaya mereka bisa mendengar kebaikan-Mu, karena kami percaya kebaikan-Mu menuntun orang kepada pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga keluarga kami yang belum selamat, mereka juga bisa mendapat bagian dari orang-orang di mana terang Tuhan terbit atas mereka, kemuliaan Tuhan nyata atas mereka di tengah-tengah dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Harusnya hari ini saya libur khotbah. Tapi karena Tuhan menaruh sesuatu dalam hati saya, sebelum Natal saya harus sampaikan sama saudara. Khotbah hari ini gak perlu dicatat. Oke, simpan handphone saudara, simpan catatan saudara. Kenapa? Karena khotbah hari ini akan saya rangkum dalam buklet Natal, besok akan dibagikan sama saudara. Dan di akhir buklet itu ada prayer request sehubungan dengan khotbah saya hari ini. Saya perlu sampaikan sama saudara isi hatinya Tuhan di hari Natal buat saudara, buat saya. Saudara siap diberkati. Saudara dan saya sekarang hidup di akhir zaman. Di akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Dia bisa muncul kapan saja di awan-awan. Waktu Yesus muncul, maka tubuh saudara, tubuh saya, tubuh yang fana ini akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kemudian kita diangkat naik dan kita tinggal dalam rumahnya, dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Tetapi sebelum dia muncul di awan-awan, Yesaya berkata kegelapan akan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Termasuk atas keluargamu. Karena kalau saudara baca terus ayatnya berkata begini, angkatlah mukamu, pandanglah sekelilingmu, mereka akan datang berhimpun. Ini berbicara tentang keselamatan dalam keluarga. Mereka akan datang berhimpun. Anak-anakmu akan datang dari jauh. Anak-anak perempuanmu akan digendong. Amin. Termasuk orang tuamu, termasuk seluruh keluargamu. Nah ini berbicara tentang keselamatan di dalam keluarga. Saudara masih ingat waktu Tuhan menulahi Mesir dengan gelap gulita? Masih ingat? Gelapnya begitu gelap, gelapnya begitu pekat. Sehingga Alkitab berkata, orang tidak bisa melihat sesamanya, orang tidak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel, pribadi lepas pribadi, ada terang di tempat kediamannya. Kapan? Waktu Mesir gelap, Tuhan memisahkan orang-orang Israel tinggal di Goshen. Pada semua orang Israel, pribadi lepas pribadi. Di dalam rumah tempat mereka berdiam. Ini berbicara keselamatan dalam keluarga. Ada terang. Amin. Ingat baik-baik. Apa yang terjadi sama bangsa Israel bukan hanya dicatat sebagai sejarah. Tapi Alkitab berkata dicatat sebagai contoh, peringatan buat saudara, buat saya yang hidup pada zaman akhir telah tiba. Jadi di dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, Tuhan mau terangnya terbit atasmu, atas keluargamu, amin, di dalam rumahmu, sehingga pada waktu orang datang ke rumahmu, orang bisa merasakan betapa Tuhan baik. Dan ini bisa menjadi kesaksian buat orang-orang dunia. Jadi ini isi hatinya Tuhan. Perhatikan baik-baik.
Tuhan mau bukan hanya kamu diselamatkan, tapi Tuhan mau seluruh keluargamu diselamatkan. Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sebab engkaulah yang kulihat benar. Alkitab tidak berkata, Allah tidak berkata, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah dan seisi rumahmu kulihat benar. Tidak. Allah berkata begini, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah. Hanya Nuh seorang diri yang Tuhan lihat benar. Tapi Tuhan suruh masuk, engkau dan seisi rumahmu. Artinya apa? Satu orang benar, seluruh keluargamu diselamatkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ini isi hatinya Tuhan buat saudara, buat saya. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini, Tuhan mau bukan hanya kamu yang diselamatkan. Tuhan mau seluruh keluargamu diselamatkan. Tuhan mau semua keluargamu yang belum selamat supaya diselamatkan dan mereka bisa menjadi bagian dari orang-orang di mana terang Tuhan terbit atas mereka di tengah-tengah dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Amin. Ini janji Tuhan. Itu sebabnya yang musuh saudara mau lakukan, yang iblis mau lakukan adalah iblis mau menghancurkan keluargamu. Dia mau menghancurkan keluargamu. Dia mau menghentikan pengaruh saudara terhadap keluargamu. Mereka mau menghentikan didikan yang saudara tanamkan kepada anak-anakmu selama ini. Mendidik anakmu, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengajak anakmu datang ke gereja. Iblis ingin menghentikan semuanya itu. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Selalu didik anakmu, membaca, mendengar firman Tuhan, ajak mereka datang ke gereja, belajar beribadah di Charis Kids, di Grace Army, di Bethesda. Ajak mereka. Ini penting sekali. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Jadi saudara masih ingat waktu Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa menghadap Firaun. Apa yang Musa katakan? Keluaran pasal 10. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun. Dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Sebelum Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir, Musa menghadap Firaun dan Musa berkata kepada Firaun, kami hendak pergi dengan orang-orang muda, yang tua, dengan anak-anak lelaki kami, perempuan, dengan kambing domba kami, lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kami hendak pergi dengan orang anak muda, dengan orang-orang tua, anak kami laki-laki, anak kami perempuan, kambing domba kami, ternak kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Semuanya diajak. Nah, banyak orang Kristen, bukan di tempat ini, yang nggak mau repot kalau datang ke gereja. Anaknya ditinggal di rumah. Kenapa anaknya nggak diajak? Repot lah Pak. Sekarang musim sakit, anak saya sehat-sehat, nanti ketemu orang batuk pilek, anak saya jadi batuk pilek. Nggak mau repot. Nggak mau repot lah Pak, anak saya itu lari. Ntar pendeta khotbah, anak saya lari, yang ada saya dimarahin orang. Nah, bukan hanya dimarahin orang, tapi nanti saya nggak bisa dengar firman, saya terganggu. Itu sebabnya saya buatkan saudara gereja anak di belakang. Jadi nggak ada alasan. Itu sebabnya tadi saya katakan bukan di tempat ini. Amin. Seperti yang saya pernah sampaikan sama saudara, saya buat tempat itu 1:1 dengan tempat ini. Luasnya sama, fasilitasnya sama, nggak ada bedanya. Sama untuk anak-anak saudara.
Karena saya mengerti, ini maunya Tuhan. Bukan hanya saudara yang beribadah, tapi anakmu harus beribadah. Jadi jangan pernah merasa repot bawa anakmu datang ke gereja. Didik mereka sejak kecil mendengar firman Tuhan. Melihat Yesus dan bergantung kepada Yesus. Ada orang-orang yang, enggak saya ajak orang tua saya. Selama orang tuamu masih sehat, ajak mereka ke gereja. Dengar firman Tuhan. Enggak saya nggak mau repot Nanti belum lagi mau ke kamar kecil, saya mesti temenin. Saya miss nanti khotbah. Itu sebabnya ada speaker di kamar kecil. Jadi jemaat Bethesda nggak ada alasan. Kalau Tuhan berkati kita dengan tempat yang baru, saya udah pikirin ini. Sejak kamu keluar sampai ke sana, kamu tetap denger. Jadi kamu nggak ada alasan. Ajak semua datang ke gereja. Karena ini isi hatinya Tuhan. Tuhan mau keluargamu datang, dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Belajar mereka beribadah. Di Kereskit, di Grace Army. Waktu Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa berkata, kami hendak pergi dengan orang-orang muda, dengan orang-orang tua, anak kami laki-laki, anak kami perempuan, lembu, ternak kami, semua kami mau mengadakan perayaan bagi Tuhan. Saudara tahu apa responnya Firaun? Mesir merupakan gambaran tentang dunia. Firaun, penguasa dunia, merupakan gambaran tentang siapa? Tentang iblis. Siapa yang berkuasa atas dunia ini sebelum Yesus mati di atas kayu salib? Iblis. Apa responnya iblis? Apa responnya Firaun? Perhatikan baik-baik. Ayat 10 sampai 11. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Apa responnya Firaun? Apa responnya iblis? Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan menyertai kamu. Iblis tahu. Kalau kamu datang ke gereja, bawa semuanya. Tuhan memberkati kamu. Memberkati keluargamu. Menyertai keluargamu. Iblis gak pernah mau. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi. Gak boleh kamu pergi. Dengan anakmu laki-laki, dengan anakmu perempuan. Dengan yang muda, yang tua, gak boleh. Tetapi, hanya laki-laki saja. Yang lain, tinggalin semua di Mesir. Kamu aja pergi. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi buat Tuhan, buat iblis, nggak ada masalah. Kamu ke gereja, nggak ada masalah buat iblis. Mau dari pagi sampai malam, 3 ibadah, nggak ada masalah, pergi aja. Tapi iblis bilang gini, yang lain tinggalkan di rumah. Itu sebabnya jangan pernah tinggalin keluargamu di rumah dan membiarkan terutama anak-anakmu makan makanan yang disajikan oleh dunia. Jangan. Ajak anakmu datang belajar beribadah di Kereskit. Ajak anakmu ke Grace Army. Saya bersyukur ada begitu banyak orang tua yang saya ketemu. Mereka ibadah jam 10. Kemudian mereka biarin anaknya ibadah di Grace Army, setelah itu mereka pergi makan di luar, dan sore mereka balik lagi jemput anak-anak mereka. Mereka meluangkan waktu untuk anak-anak mereka beribadah. Mereka meluangkan waktu, ada begitu banyak keluarga yang saya menemukan seperti demikian. Sore-sore mereka jemput lagi anaknya, dari mana Pak? Kita biasa ibadah jam 10, anak di drop di Grace Army, kemudian kita sore balik lagi. Kemana? Kita jalan-jalannya di sekitar sini. Mereka menginvest waktu untuk anak-anak mereka. Membiarkan anak-anak mereka selalu melihat Yesus, bergantung sama Yesus. Jangan biarkan anak-anakmu atau siapapun tinggal di rumah makan makanan yang disajikan oleh dunia. Saudara masih ingat apa yang mereka makan di Mesir? Mesir merupakan gambaran tentang dunia. Alkitab berkata, kita teringat apa yang kita makan di Mesir. Mentimun, semangka, bawang pre, bawang bombay, bawang merah. Dan untuk mendapatkan semuanya itu, mereka harus berusaha dengan kekuatan mereka. Mereka harus memetik dengan kekuatan mereka. Tapi waktu Allah membawa mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka makan? Mana surgawi.
Supply turun dari surga. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Di situ ada gandum, ada jelai, ada anggur, ada pohon, ada buah ara, ada delima, ada madu. Semua tersedia. Sekalipun mereka harus memetik, mereka memetik dengan rest. Semua tersedia. Jadi jangan biarkan anakmu tinggal dan makan apa yang disediakan dunia. Dunia tidak pernah mengajarkan anakmu untuk melihat Yesus. Bergantung kepada Yesus. Dunia akan mengajarkan anakmu bergantung kepada kekuatannya sendiri. Tanpa bergantung sama Tuhan. Tapi di gereja, anakmu diajar untuk melihat Yesus. Dan bergantung kepada Yesus. Itu bedanya. Amin. Ulangan 19. Ayat 11. Ulangan 11 ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Bagaimana caranya? Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi bukan hanya di gereja, di rumah saudara juga harus membicarakan Yesus kepada anak-anakmu. Kapan? Sedang duduk, sedang berbaring, sedang dalam perjalanan. Artinya apa? Dalam kegiatan sehari-hari di rumah, orang tua harus membicarakan tentang Yesus. Tentunya, perhatikan baik-baik, tentunya setiap anggota keluargamu juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi mereka. Tentunya. Itu sebabnya tadi saya katakan jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Saya masih ingat waktu Paulus dan Silas ketemu dengan kepala penjara. Masih ingat? Apa yang Paulus dan Silas katakan kepada kepala penjara? Percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Bagaimana caranya seisi rumahnya diselamatkan? Setelah itu Paulus dan Silas pergi ke rumah kepala penjara. Memberitakan apa? Memberitakan Injil. Mereka semua diselamatkan. Jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Waktu kamu duduk, waktu kamu berbaring, ngomongin aja tentang Yesus. Kamu tabur aja firman. Nanti Roh Kudus akan bekerja. Perhatikan baik-baik, karena kamu sudah selamat. Ada pintu yang terbuka. Buat tangan Tuhan untuk menjamah anggota keluargamu, sehingga anggota keluargamu lebih mudah diselamatkan. Ada special occasion buat saudara buah saya yang sudah diselamatkan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan buat saudara buah saya yang sudah diselamatkan. Satu orang selamat, semua keluarga diselamatkan. Tapi mereka perlu mendengar kabar baik. Sekarang ada pintu yang terbuka. Karena kamu sudah selamat, perhatikan baik-baik, karena kamu sudah selamat. Bagaimana caranya ayat ini digenapi? Satu orang selamat, semua keluarga diselamatkan. Karena kamu sudah selamat, hari ini ada sesuatu yang spesial buat saudara buah saya yang sudah diselamatkan. Ada pintu yang terbuka. Untuk tangan Tuhan menjamah setiap anggota keluargamu yang belum diselamatkan. Lebih mudah mereka diselamatkan. Tapi tugasmu, tugas saya adalah memberitakan Injil kepada mereka. Ajak mereka datang beribadah. Amin. Ini isi hatinya Tuhan buat Natal, buat saudara buah saya. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Hari Rabu besok, hari Kamis besok. Natal berbicara kabar baik. Amin. Ini kesempatan. Ajak mereka datang. Ajak mereka datang. Tema Natal kita besok adalah This King is the answer. Mereka punya masalah, pergumulan, tantangan. Biar mereka mendengar kabar baik. Bahwa raja yang saya dengar adalah raja yang menjawab semua kebutuhan saya. Mereka mendengar kabar baik dan saya percaya kabar baik akan menuntun mereka kepada pertobatan yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Oke? Saya mau saudara mengerti ini isi hatinya Tuhan buat setiap kita. Tentunya kita mau bukan hanya kita yang diselamatkan. Kita mau semua keluarga kita. Ayahmu, ibumu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kaummu yang tinggal dalam rumahmu. Itu isi hatinya Tuhan. Tuhan mau mereka semua diselamatkan. Itu sebabnya jangan pernah berhenti memberitakan Injil.
Beritakan Injil. Beritakan aja. Ngomong aja tentang kebaikan Tuhan. Ngomong tentang kebaikan Tuhan. Ngomong siapa Yesus buat saudara. Ngomong apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara. Bicarakan. Dalam hal yang sederhana sekalipun. Sedang duduk, sedang berbaring, sedang bepergian. Ngomongin tentang Yesus. Saya percaya ada begitu banyak kesempatan yang saudara punya. Beritakan sama mereka. Lebih mudah buat mereka diselamatkan. Kenapa? Karena kamu sudah selamat. Ada pintu yang terbuka. Buat tangan Tuhan menjamah mereka semua. Ajak mereka datang nanti, perayaan Natal, biar mereka mendengar kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan akan menuntun mereka kepada pertobatan yang sesungguhnya. Kenapa dia belum datang? Karena dia tunggu semua anggota keluargamu diselamatkan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi inilah arti yang sesungguhnya. Satu orang selamat, semua keluarga diselamatkan. Bukan berarti saya selamat, nanti Tuhan selamat. No, kamu harus beritakan Injil. Anggota keluargamu harus mendengar kebaikan Tuhan. Dan karena kamu sudah selamat, lebih mudah buat mereka diselamatkan. Karena saudara sudah selamat. Amin. Jadi percayalah, ini isi hatinya Tuhan buat saudara, buat saya, di hari Natal ini, di tahun ini. Tuhan mau, bukan hanya kamu selamat. Tapi di hari Natal ini, Tuhan mau semua keluargamu diselamatkan. Khotbah saya hari ini akan dibuat buku kecil, dan nanti besok tanggal 25, 24 di bagian belakang ada prayer request. Doa permohonan. Karena ini isi hatinya Tuhan, manfaatkan isi hatinya Tuhan buat saudara. Di situ akan ada doa prayer request. Siapa saja anggota keluargamu yang belum diselamatkan, tulis namanya. Oke? Kita sama-sama berdoa, kita mengerti isi hatinya Tuhan, dan saya percaya karena kamu sudah selamat, lebih mudah buat Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Kami yang percaya kepada anak-Mu, kami mendengar firman kebenaran-Mu, Injil keselamatan kami, sehingga kami menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Dan kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Engkau bukan hanya mau kami diselamatkan, tapi Engkau mau semua keluarga kami juga diselamatkan. Dan kami percaya firman kebenaran-Mu, Injil keselamatan yang menyelamatkan kami. Firman kebenaran-Mu juga, Injil keselamatan yang sama, yang akan menyelamatkan seluruh anggota keluarga kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberikan roh, di mana roh yang mereka miliki, Roh Kudus, yang akan membantu mereka. Sehingga mereka punya kemampuan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, Injil keselamatan-Mu kepada setiap anggota keluarga mereka yang belum selamat. Dan kami percaya Tuhan, kalau saja Rahab perempuan sundal mendengar berita ini, kabar baik, hatinya diubahkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Terlebih lagi Tuhan, janji firman-Mu buat kami, satu orang selamat, semua keluarga diselamatkan. Ada satu hal yang spesial buat kami yang diselamatkan. Ada pintu yang terbuka lebar buat tangan Tuhan menjamah setiap anggota keluarga kami. Sehingga dengan mudahnya mereka diselamatkan. Privilege untuk orang-orang yang percaya. Dan kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini, dalam keadaan dunia yang semakin lama semakin gelap, biarlah semua anggota keluarga kami yang belum diselamatkan, mereka diselamatkan Tuhan. Supaya mereka bisa menjadi bagian dari orang-orang di mana terang Tuhan terbit atas mereka dalam dunia yang gelap, dan biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Halo, sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjamuan kudus kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa makan tubuhmu, minum darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama
seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan, buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Hari ini aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena darahmu sudah tercurah, menguduskan kami dilayakkan untuk menerima berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, semua yang terjadi sama bangsa Israel dicatat. Bukan hanya sebagai sejarah, tapi dicatat sebagai contoh dan peringatan buat kami yang hidup pada zaman akhir telah tiba. Ketika kegelapan meliputi Mesir, gelapnya begitu gelap, orang tidak bisa melihat dan bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di rumah-rumah mereka. Amin. Demikianlah di akhir zaman ini ketika dunia gelap. Engkau bukan hanya mau kami yang memiliki terangmu, tapi seluruh anggota keluarga kami yang tinggal dalam rumah kami bisa menjadi bagian dari orang-orang di mana terang Tuhan terbit atas mereka, kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Ini isi hatimu Tuhan buat kami di akhir zaman menjelang Natal ini. Engkau mau bukan hanya kami diselamatkan, tapi seluruh isi keluarga kami diselamatkan. Amen. Hari ini kami mengerti Tuhan. Kami punya privilege, hak istimewa sebagai orang percaya. Untuk janji firman-Mu, satu orang selamat, semua keluarga diselamatkan. Amen. Karena kami sudah selamat, hari ini ada privilege buat kami. Ada pintu yang terbuka bagi tangan-Mu Tuhan. Untuk menjamah setiap anggota keluarga kami yang belum selamat. Lebih mudah untuk mereka diselamatkan. Karena kami semuanya sudah diselamatkan. Biarlah Injil yang kami beritakan, sekalipun apa yang kami bicarakan tentang Yesus merupakan hal yang simpel, hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itulah benih firman kebenaran, Injil keselamatan yang sama yang pernah menyelamatkan kami. Itu menjadi benih. Engkau akan menumbuhkan, Engkau akan mengeluarkan buahnya Tuhan. Sehingga kami melihat sebelum Kau datang, semua keluarga kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah janji ini digenapi dalam seluruh area kehidupan kami. Seluruh keluarga keluar di tempat ini Tuhan. Mereka akan bersuka cita, mereka akan bersorak.
karena seluruh keluarga mereka diselamatkan. Ada terang Tuhan terbit atas mereka, ada terang Tuhan terbit atas anak-anak mereka, ada terang Tuhan terbit atas orang tua mereka, terang Tuhan terbit atas semua orang yang ada dalam rumah mereka. Sehingga terang Tuhan yang terbit bisa menjadi kesaksian betapa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan roh kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput gerejanya. Saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.